apa saja kebijakan-kebijakan Kementerian Agama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di bidang pendidikan dan urusan keagamaan, termasuk agar kinerja Kementerian Agama di bawah kementerian pimpinan yang baru itu bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam dan pondok pesantren, Madrasah Diniyah Ta'miliyah dan Lembaga Pendidikan Al-Quran tahun anggaran 2021 akan diusulkan kembali dengan pola dan anggaran yang berbeda dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan BOP pesantren dan lembaga keagamaan tahun anggaran 2020. Begitu juga dengan bantuan subsidi upah untuk guru non-PNS pada madrasah dan guru non-PNS PAI di sekolah umum diusulkan kembali untuk 6 bulan tahun 2021. Untuk tahun 2021 ini diusulkan pula BSU untuk dosen dan guru-guru pada pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam. Dan untuk rekrutmen PPPK, P3K, mohon tidak hanya di agama Islam, tapi juga agama-agama lain, karena banyak sekali juga keluhan sulitnya memperoleh guru agama lain, sehingga siswanya tidak mendapatkan pendidikan agama. Nah, ini menyangkut hak dasar kehidupan umat beragama. Mohon juga ditambahkan sebagai salah satu prioritas, tidak hanya yang agama Islam, tapi juga agama lain untuk penambahan tenaga pendidiknya. Masalah guru agama, kami sangat mendukung sekali. Kenapa Kementerian Agama, Kementerian Dibut bisa 1 juta mengangkat pegawai perjanjian dengan pemerintah 1 juta 2001 ini Pak, dengan honor 4 juta per bulan. Kenapa kita tidak guru agama ini seperti itu juga diperlakukan? Jadi kami mendorong membantu itu Pak, supaya kalau Mendikbud bisa mengangkat 1 juta 2001 ini guru honor, ya umurnya sampai 59 tahun, kenapa tidak kementerian kita juga berjuang hal yang sama? Bukankah ada di APBN juga, ya kan Pak? Jadi kami tolong punya, jangan hanya yang dijatahkan berapa ini tadi Bapak bilang, 9.000 sekian. Kenapa tidak 1 juta juga kita tuntut Kementerian Agama itu? Nah, kami Komisi 8 mengusung itu Pak. Yang ketiga, untuk kota penerimaan pegawai yang melalui jalur PPK, saya mengharap Bapak Menteri dan jajarannya betul-betul bisa bekerja serius untuk menaikkan kotanya, agar setidaknya jangan cuma 14% yang terpenuhi. Hal ini sangat ironis. Jika kita melihat kenyataan di lapangan, sebenarnya banyak guru-guru dan dosen di bawah Kemenak yang kompeten dan sudah bekerja lama. Wiyata lama, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Dan kesejahteraannya masih di bawah. Mereka sebulan ada yang hanya digaji 150.000, 200.000 saja. Menurut saya, inilah kesempatan pemerintah untuk memberikan peluang dan kesejahteraan mereka melalui kontrak kerja ini. Jadi yang perlu diketahui Pak Menteri, di bawah itu sangat banyak. Yang sudah ada 20 tahun, ada yang 15 tahun. Tolong, prioritas utama adalah yang sudah wiyata lama itu yang diprioritaskan. Dan tidak perlu persyaratan yang berbeda. Ini yang kami mohon. Perekrutan CPNS. Saya menerima aspirasi dari masyarakat, ada beberapa pengaduan ini soal kesetaraan antara PGMI dan juga PGSD, di mana sampai saat ini masih belum dilakukan, sehingga banyak yang lulusan PGMI ya akhirnya memang tidak bisa ikut baik itu CPNS ataupun P3K dan juga keperluan lainnya. Dan saya juga mendapat catatan ini memang pernah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama di tahun 2019, tapi sampai saat ini memang belum ada update dan keadaannya masih tetap sama. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Menteri, karena Pak Menteri baru Pak, saya berharap Bapak memperhatikan betul penyuluh dan tenaga-tenaga honorer di Kementerian Agama Pak. Karena Pak, mereka itu manusia, kita bicara mau perbaiki mutu pendidikan kah, bersadai saing, apapun lah namanya, kalau gaji mereka saja tidak memadai bagaimana? Ada yang cuma 250 terima sampai 3 bulan baru terima, dipotong pula oleh oknum. Nah, ini yang perlu Pak Menteri tahu sampai ke bawah. Sebetulnya semua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada Pak Menteri, bahwa ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri dalam kaitan dengan bagaimana
memperbaiki kinerja Kementerian Agama, baik dari aspek layanan keagamaan maupun dalam hal pendidikan. Nah, ini tantangan terbesarnya sebetulnya Pak Menteri, soal pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Pak Wamen saya kira tahu bahwa postur anggaran kementerian kita dalam hal pendidikan memang tidak menunjukkan postur yang berkeadilan. Dan ini tantangan buat Pak Menteri untuk sama-sama kita mencari solusi terkait dengan anggaran pendidikan itu. Secara nasional dalam APBN kita, kementerian untuk anggaran pendidikan itu 550 triliun. 550 triliun. Ya. 81,5 triliun itu belanja pemerintah pusat melalui Kemendikbud, dan 55,9 triliun itu di Kementerian Agama yang dibagi untuk pesantren, madrasah, baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. 299 triliun itu ditransfer ke daerah, yang itu menjadi domain dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa kita bayangkan, anggaran hampir 350 triliun itu semua dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus Dinas Pendidikan, yang itu SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Sementara 55 triliun untuk Kementerian Agama itu dibagi seluruh Indonesia untuk MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam, baik swasta maupun negeri, dan pesantren. Ini ada ketimpangan, ketidakadilan anggaran pendidikan yang seharusnya saya kira tantangan Pak Menteri untuk bagaimana kita mencarikan solusi agar pendidikan kita ini diperlakukan dengan penuh kesetaraan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu fenomena yang disampaikan oleh Pak Menteri. Coba bayangkan, misalnya Pak Menteri, anggaran untuk KIP kuliah di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PIP kuliah atau PIP lah 17 juta. Sementara Kementerian Agama hanya 2 juta siswa. Beasiswa bidik misi atau KIP kuliah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 1.108.000. Pak Dirjen Pendis hanya dapat 56.000. Padahal latar belakang sosial ekonomi yang masuk melalui Kementerian Agama, baik madrasah maupun pesantren, itu kami pastikan itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, termasuk juga soal, saya terus terang saja didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka kan kerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali. Misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya, tadi disebutkan oleh Pak Menteri, 9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih. Dalam hal, Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran,
apa yang sudah dilakukan oleh kita pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Pak Menteri, mohon kiranya untuk mencari terobosan, entah itu melakukan, kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas, kalau itu Mas ya, Mas Nadiem, kalau ini Gus gitu. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik ya untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri P3K yang saya rasa hampir semua anggota menanyakan. Jadi memang di berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 2 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen dan tenaga penyuluh agama, di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Ya, database BKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau tenaga pendidikan. Kemudian di pasal 3 itu di sana mengharuskan dari harus mendaftar di portal namanya adalah SSCAN, Seleksi Nasional Calon ASN di titik BKN Go itu. Lah dari yang tadi Pak, yang 42.000 tadi, ternyata yang mendaftar itu mengupload SS kan ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini yang lolos, yang lulus itu ada 9.495, terdiri dari 9.491 itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting untuk, karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya ada di Kementerian PAN RB. Maka saya rasa upaya kita sudah Dirjen Pendis mengirim surat kalau misalnya kewenangannya itu di Kemenpan RB, sementara ya, Kemendikbud sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta, nah kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian PAN RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di kementerian belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami, jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional. Karena saya kira dari segi dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan, bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak
izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2. Itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama, dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.940 memang itu ke pendidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak. Dari jumlah 200.000 lebih. Cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua, termasuk PIP. Kita juga sangat minim sekali. Betul, itu yang PIP saya tadi itu angkat, teman-teman Pak Komisi 10 bikin pendaftaran Pak. Iya. Di sana. Pendaftaran siap mau PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara Demikian. Komisi 8 Pak, tahu aja enggak itu soal PIP itu Pak. Jadi poin saya, itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada ya keadilan anggaran.